Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selamat Prasetyo. Ya, hari ini saya tidak ingin membuat tutorial tentang televisi, melainkan tentang kulkas. Ya, di sini ada kulkas satu pintu merek Toshiba dengan gejala tabung atau kompresor itu ngejam. Jadi di sini sedikit ilmu dari saya atau sedikit pengalaman dari saya. Jika tabung kompresor ini mengalami ngejam atau mati tapi tidak short, jadi gejala ngejam itu hidup, kompresor itu bergetar tapi dia tidak bekerja, tidak memompa tekanan, karena memang di dalam kompresor sini ada piston yang macet. Jadi di sini saya sedikit memberi tutorial bagaimana cara servis untuk tabung yang ngejam. Caranya itu yang pertama itu tanpa membelah. Jadi di sini contoh, apabila kompresor ini menggunakan dua kabel atau hanya kabel overload dan PTC, di sini saya menyediakan kapasitor dan pengkabelan. Di sini kabel saya sudah siapkan khusus. Jadi kabel itu modelnya arus listrik pertama masuk ke overload. Yang listrik kedua atau yang ground itu diberikan cabang atau bisa dibilang paralel untuk satu kabel lagi menuju ke kapasitor. Saya ulangi, kabel yang pertama, satu kabel ini dari listrik, satu kabel listrik ini menuju ke overload, satu kabel pertama. Kabel kedua itu kita seri, kita paralel dengan satu kabel menuju ke kapasitor. Dan juga harus diperhatikan pemilihan PTC, kita harus menggunakan yang dua kaki, bisa dengan kaki sejajar ataupun kaki atas bawah. Ini contohnya. Nah, tunggu sebentar. Nah, itu kan ada dua kabel ya. Satu ini arus input dari PTC yang kaki di bawah, dan ini untuk paralelnya. Nah, kabel yang sebelah kanan sendiri itu adalah arus. Harus diingat-ingat, kabel sebelah kanan itu arus, dan kabel yang sebelah kiri itu akan menuju ke kabel start menuju ke kapasitor. Jadi caranya adalah kabel ini kita tempelkan dulu ke kapasitor yang tidak tersambung ke kabel setrum. Kita tempelkan, kemudian kita colokkan. Karena di sini saya hanya memegang sendiri, jadi saya sini hanya memberi materinya saja tanpa praktek, karena ini sudah saya lakukan pengetatan atau sudah bisa di start. Jadi kita tempel, listrik kita colok. Jika kabel listrik ini sudah kita colok, kemudian kita connect tidak kan, nanti akan menghasilkan arus atau menghasilkan api untuk bisa dibilang memberikan daya lebih besar, arus lebih besar ke tabung. Lakukan terus dan terus. Apabila masih tidak mau start, coba paralelkan dengan kapasitor lagi. Di sini saya menyediakan dua kapasitor. Bisa menggunakan kabel dengan cara dua-duanya ini kita kasih kabel, kita tempelkan di sini di sebelah sini satu dan di sebelah sini satu. Kemudian sama cara kerjanya dengan cara menempelkan. Nah, apabila masih tidak bisa, otomatis kita harus membelah tabung, dan saat dibelah nanti di situ terlihat nanti akan ada piston, dan nanti kita coba, biasanya dia itu mulai keras ataupun berkarat ya, jadi bisa kita akali dengan mengetuk pelan-pelan agar dia bisa gampang memutar.
Jadi sekian saja tutorial cara start menggunakan kapasitor. Apabila berhasil, selamat mencoba. Di sini kita sama-sama berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.